Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bangun gabungan ya. Nah, jelas minggu lalu kita juga sudah belajar tentang bangun gabungan. Nah, kemarin kita mencari volumenya ya. Nah, sekarang kita akan belajar mencari luas permukaan. Nah, jadi ketika kita mencari luas permukaan, maka kita harus bisa melihat ya permukaan mana saja yang kira-kira bisa kita hitung ya. Nah, kalau kita lihat, nah kalau yang ini ya, ini kan ada bangun nih, Pak Ari sedang membuat kandang untuk ternak ayam ya. Rencana kandang ayam tersebut bagian bawahnya berbentuk balok, berarti ini balok nih, ya kan? Nah, dengan atapnya berbentuk prisma segitiga. Nah, berarti ini atapnya nih. Nah, berbentuk prisma segitiga. Ukuran dari kandang ayam tersebut seperti gambar berikut. Nah, jadi ini ukurannya ada 12 meter, alasnya nih, lebarnya nih, lebar kandang 12 meter, panjang kandang 20 meter, dan tinggi kandang tuh 8 meter. Nah, kemudian dari prismanya bagian atap hanya diketahui dari sini tingginya. Tinggi apa nih? Tinggi alas. Tinggi alasnya berapa? 8 meter. Nah, kemudian gimana cara kita ingin mengetahui ya ukuran yang lain nih? Kan yang lain tidak ada nih. Yang ada cuman ini ya kan? Nah, maka lihat panjang kira-kira tinggi prisma ini berapa nih? Tinggi prisma ini. Kira-kira sama enggak yang di atas sama yang di bawah? Sama. Berarti kalau di sini 20 meter, maka di sini juga 20 meter. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi selanjutnya ya. Kemudian sebelum kita menghitung luasnya, kita harus perhatikan dulu kira-kira kita hitung dulu dari yang balok ya, yang balok. Ingat yang balok. Nah, balok ini nah kira-kira yang menjadi permukaannya itu apakah semuanya menjadi permukaan? Coba kita lihat. Apakah bawahnya jadi permukaan? Ya, betul ya. Apakah samping kirinya di permukaan? Betul. Apakah samping kanannya di permukaan? Betul. Apakah belakangnya jadi permukaan? Betul. Apakah sisi atasnya jadi permukaan? Jadi tidak permukaan dari sisi atasnya? Tidak. Kenapa tidak jadi permukaan sisi atas dari balok ini? Karena dia itu udah menjadi bangun yang mana bertemu dengan prisma segitiga. Jadi ketika ini sebenarnya nanti jadi ruang kosong, bukan permukaan. Jadi nggak ada kayak sekat gitu ya. Nah, jadi ini tidak dihitung permukaan. Jadi yang dihitung permukaannya mana? Yang ini, bawah sama samping belakang. Yang di atas tidak. Nah, karena tidak bagian atas ini, maka cara menghitung baloknya juga berbeda. Menghitung luas permukaannya. Nah, kalau dulu kan kita kan ada rumus apa? P kali 2 kali PL kali T, P kali L. Kenapa P kali L nih? P kali L. Ada 2 kan? Ini kan panjang kali L. Tapi karena ini tidak ada, maka P kali L-nya cuma 1, P kali L. Ya, karena ini tidak ada. Nah, P kali L itu adalah mencari luas bagian mana? Bawah kan? Ini panjang kali lebar, maka dapat luas bagian ini kan? Nah, ini juga sama, V kali L, V kali L. Nah, kalau rumus luas permukaan yang biasanya itu adalah 2 kali V kali L. Nah, maka yang ada di yang sekarang hanya cuma 1. Yang di atas tidak dihitung cuma yang 1. Nah, kemudian selain P kali L, tambah 2 kali L kali T. Mana L kali T? Ini L kali T. Tinggi ini, mencari luas yang kecil nih, samping nih. Ada 2, kenapa ada 2? Ada karena sisi samping ini ada 2. 1, 2. Kemudian ada P kali T. Yang mana luasnya? Yang depan nih. V kali T. Ada 2, 1, 2. Seperti itu ya. Ingat, kenapa kita
mencari seperti itu karena ingat ya rumus dari persegi panjang. Karena ini kan dindingnya kan berbentuk persegi panjang nih. Persegi panjang tuh, maka cara mencarinya panjang ini dikali panjang sampingnya. Ya, ngerti? Nah, seperti itu. Ya. Kenapa tadi V kali L? Karena sedangkan yang kita mencari luas bawah nih, kenapa harus V kali L? Karena persegi panjangnya ini adalah ini bagian V-nya, ini bagian L-nya. Maka untuk mencari luas bawah ini V kali L gitu ya. Panjang kali lebar. Ngerti ya? Dan juga seperti itu yang lain. Nah, makanya ada rumusnya seperti ini. Nah, sebelumnya kalau kita mau cari luas permukaan seluruhnya itu harus dicari luas permukaan balok ditambah luas permukaan prisma segitiga. Dan kita harus memperhatikan mana bagian yang merupakan permukaan dan bukan. Nah, ini luas permukaan baloknya ya tadi udah. Nah, ini rumusnya V kali L tambah V 2 kali V kali T tambah 2 kali L kali T. Nah, ini tadi ini kenapa V kali L-nya cuma 1? Ya. Karena V kali L-nya itu panjang kali lebar itu yang di bawah dihitung, tapi yang di atas tidak dihitung. Maka cuma 1 nih. V kali L. Dengan V kali L ini kan V juga kan. Ini L juga kan, lebar juga kan. Ini tidak dihitung karena dia tidak menjadi permukaan. Ya kan? Kalau rumah ini jadi permukaan enggak mungkin lah kan di atas jadi permukaan kan. Nah, yang dihitung hanya dinding-dindingnya ya. Nah, maka ketika kita masukkan nilainya, nilai V-nya 20 kali 12 ya tambah 2 kali 20 kali 8 kali tambah ya bukan kali ya, ini tambah. Maaf keliru nih. Ya, tambah 2 kali 12 kali 8. Kemudian dapat hasilnya 240 tambah 320 tambah 192 hasilnya 752. Nah, itu baru luas permukaan bagian balok nih yang bawah. Nah, belum bagian yang atas. Nah, sedangkan bagian yang atas ya, kita juga harus bisa melihat. Nah, bisa melihat gimana? Bagian yang atas prisma ini kan ada kita mau cari luas permukaannya juga ya, prisma segitiga ini. Nah, luas permukaan prisma segitiga ini kalau kita lihat ini kan ada satu nih alasnya ini. 1, 2, berarti dua luas alas nih kan. Kemudian apa lagi? Ini dindingnya nih. 1 di samping 2. Apakah 3 yang di bawah? Tidak, karena yang di bawah ini bertemu dengan balok kan. Nah, tidak akan menjadi permukaan. Berarti cuma 1, 2. Ngerti ya? Nah, berarti luas ini kali ini. Nah, sebenarnya kalau lebih mudahnya kalian bisa mencari luasnya itu cukup 2 kali luas alas ya. Tambah luas sisi samping nih kali 2. Karena 2 kan 1 2. Bukan 3 karena 3 yang tidak dihitung. Nah, maka dapatlah rumusnya seperti ini. Nah, karena ini sisi miring, ini kan belum kita ketahui nih. Nah, sedangkan kita ini udah tahu. Kita ini mau cari luas ini kan, sisi miring nih. Nah, luas ini, dinding miring ini pada prisma. Nah, panjangnya dari sini ke sini kita udah tahu nih berapa? 20 meter. Berarti di sini 20 meter. Ya. Nah, kemudian di sini ke sini belum tahu kan. Sedangkan dari sini ke sini berapa? 12. Berarti kalau setengah sini 6. Maka untuk mencari ini kita gunakan rumus ini. Sisi miring prisma rumusnya 6 kuadrat tambah 8 kuadrat diakarkan. Sama dengan akar 36 tambah 6 4 sama dengan akar 100. Akar 100 berapa? 10. Berarti di sini nilainya 10. Ya. Nah, di sini nilainya 10. Nah, sini berapa? 20. Warna sama kan? 20. Nah, di sini 20, sini 10, 20. Nah, ya. Oke. Jadi ini bagian apa nih kalau di prisma? Ini bagiannya tinggi prisma. Jadi tinggi prismanya 20. Nah, sebenarnya kalau kalian bisa cari luasnya udah bisa nih setengah kali alasnya tinggi. Berarti 2 kali setengah kali alas lebih tinggi. Nah, ya. Ini. Ya, 2,5 kali alas tinggi. Oke. 12. Nah,
2 kali 12 kali lah per 2. Nah, setengah kali alas kali tinggi. Oke, alasnya berapa? 12 kan? Nah, ini setengah kali alasnya 12 kali tingginya berapa? 8 cm per 2 kan? Jadi kali, nah kemudian kali keliling alasnya. Cek keliling alas itu kan sebenarnya kan 10 ininya kan keliling alas, berarti ini 10 dan ini 12. Jadi tambahkan 10 tambah 10 tambah 12. Tapi kenapa di sini cuman 10 tambah 10? Kok enggak ada tambah 12-nya? Kan harusnya kan sini 10 dan sini juga 10 kan? Karena kan sama. 10, 10 dan sini 12 kan? Sini 12 maka sini juga 12. Nah, 10, 10, 12. Nah, kalau kita mau cari keliling alas, ini kan keliling alas nih, keliling sisi alas. Nah, di sini kan ada 10 tambah 10 tambah 12. Seharusnya kan 32. Terus kenapa di sini cuman 10 tambah 10 dan 12-nya tidak dihitung? Karena bagian bawah ini ya, ini tidak dimasukkan sebagai alas. Nah, kalau misalkan dia terpisah baru dimasukkan. Kalau ini kan sama, ini kan bergabung nih. Dan bagian ini nih yang bertemu nih antara prisma sama balok ini kan tidak akan menjadi alas karena dia bertemu kan. Nah, maka 10 tambah 10 dan 12-nya tidak dihitung. Makanya di sini 10 tambah 10 kali 20 tingginya. Dah? Nah, berarti 96 ini hasilnya ya, tambah bukan kali ya, tambah 400 sama dengan 496 cm pangkat 2. Nah, dapat. Maka luas permukaan kandang totalnya yang disebut adalah luas permukaan balok ditambah luas permukaan prisma segitiga. Permukaan balok itu kan 496 ya. Nah, 496. Terbalik dia nulis ini. Permukaan balok itu 352 kan. Nah, harusnya nulisnya di sini. Kemudian luas permukaan prisma segitiga itu 496 di sini harusnya. Nah, ditambahkan hasilnya 1248 cm pangkat 2. Nah, sebenarnya seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, walaupun Bapak menjelaskannya tidak seperti biasa, mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.